Solution biar apa? Iya betul, biar desperasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih. Cermati kutipan berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Nomor 2 dan 3 ini kedua ya. Bagi nenek, wibawa harus terus dijaga agar orang di luar geria mau menghargainya. Kenyataannya memang nenek bisa mengatur keluarga. Bahkan Ida Bagus Tugur, suaminya, takkan berkutik hanya dengan batu kecil. Anehnya, nenek hanya pandai membaca kesalahan-kesalahan yang dibuat suaminya. Tapi dia tidak lihai membaca kesalahan anak kesayangannya. Anak lelaki satu-satunya yang teramat dia kagumi dan terlalu sering membuat masalah itu. Pertanyaannya adalah, pembuktian latar suasana tidak nyaman dalam kutipan novel tersebut adalah bla bla bla. A. Nenek selalu mempermasalahkan suaminya. B. Nenek selalu menjaga wibawanya. C. Nenek tidak bisa mengatur keluarga. D. Cucu nenek sering membuat masalah. E. Suami nenek tidak berkutik dengan batu kecil. Oke. Jadi kawan-kawan, kalau ada soal yang panjang kayak gini, cara cepatnya adalah sebagaimana yang sering Makia katakan di video sebelumnya, cara cepat kita menjawab soal FR yang panjang-panjang sebagaimana yang berdarah gitu ya. Kawan-kawan langsung ke sini, gini nggak usah dibaca dulu, jadi baca ke sini. Pertanyaannya langsung. Latar suasana tidak nyaman dalam kutipan tersebut adalah bla bla bla. Berarti latar yang membuat suasana tidak nyaman, berarti yang membuat seseorang tidak nyaman apa? Nenek selalu mempersalahkan suaminya. Nenek selalu menjaga wibawanya. Nenek tidak bisa mengatur keluarganya. Tapi ini masalah ya kayaknya ya. Cucu nenek sering membuat masalah. Bukan. Suami nenek tidak berkutik dengan batu kecil. Sepertinya yang gitu kan ya. Gini kan. Kalau kita lihat dari sini, ternyata Ida Bagus Tugur suaminya takkan berkutik hanya dengan batu kecil. Oke. Bahkan Ida Bagus Tugur berarti nama orang nih ternyata ya. Suaminya takkan berkutik hanya dengan batu kecil. Oh, berarti ini membuat suaminya tak berkutik gitu ya. Berarti kalau begitu ya berarti dia tidak nyaman kawan-kawan, suasana tidak nyaman. Berarti jawaban yang bertuat kemungkinan yang gitu kan. Understand? Inap sini mantap. Oke, ini penjelasannya gini kawan-kawan ya. Kalau dilihat dari KBBI, latar itu adalah nih, yang dimaksud dengan latar kan yang tadi yang ditanyakannya adalah latar ya. Sebagaimana yang di-request oleh Bang Najar, ini dibuatkan latar ya untuk tema, insya Allah di pertemuan sudut pandang alur, dan ini insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Oke, dia nih, kalau latar itu menurut KBBI adalah keterangan waktu kawan-kawan. Jadi keterangan mengenai waktu, latar itu ruang dan suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra. Latar ada latar tempat berkaitan dengan di mana peristiwa dalam setiap cerita itu terjadi. Jadi berkaitan dengan tempat ini. Kalau latar waktu itu berkaitan dengan waktu, kapan peristiwa itu terjadi. Latar suasana itu berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian tersebut dalam cerita tersebut. Nah, berarti latar suasana itu kaitannya dengan perasaan atau suasana kejadian. Nah, perasaannya gimana? Si kakek ya tidak berkutik. Ya, berarti kalau tidak berkutik gimana? Tidak nyaman kawan-kawan ya. Gitu dia ya. Oke dia. Menurut Indrawati, latar itu atau sering disebut setting ya, merupakan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam suatu cerita, sama ya. Jadi latar itu ada latar tempat kawan-kawan ya. Definisi adalah latar yang mengacu pada tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Jadi berkaitan dengan tempat lah ini mah ya. Yang diceritakan dalam karya fiksi, misalnya perkotaan, di desa, di kota, di penjara, di rumah, atau di mana itu kaitannya dengan latar tempat. Pokoknya berkaitan dengan tempat. Kalau latar waktu itu kaitannya dengan waktu, yaitu kapan nih waktu nih. Waktu kapan terjadinya peristiwa itu. Bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, atau peristiwa sejarah, bahkan zaman tentu yang melatar belakanginya. Itu latar waktu. Ada latar sosial, yaitu latar yang mengacu pada kondisi sosial. Nih, yang diceritakan dalam skripsi seperti latar sosial itu bawah, rendah, latar sosial menengah, latar sosial tinggi, dan sebagainya. Itu kaitannya dengan sosial. Jadi ada bagian bawah, rendah, latar sosial menengah gitu ya, latar sosial tinggi. Dan terakhir itu adalah latar suasana. Jadi latar itu ada 4 ya, ada latar waktu, tempat, kemudian sosial, serta suasana. Kalau suasana itu adalah latar yang situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan suatu, seperti misalnya saat galau nih, ada keadaannya galau, gembira, lelah. Pokoknya dengan berkaitan dengan perasaan, berarti itu suasana kawan-kawan ya. Kayak tadi ya, latar suasana tidak nyaman terjadi saat si kakek suaminya itu tidak berkutik, berarti tidak nyaman itu. Berarti itu dia jawabannya ya.
Contoh misalkan analisis latar cerpen nih di dalam suatu cerita nih. Ibu terkulai di kursi seperti orang mati. Pintu, jendela televisi, telepon, perabotan, buku, cangkir teh, dan lain-lain masih seperti dulu. Tetapi waktu telah berlalu 10 tahun. Tinggal ibu kini di ruang keluarga itu masih terkulai seperti 10 tahun yang lalu. Rambut, wajah, dan busananya bagai menunjuk keberadaan waktu. Telepon berdering, ibu tersentak bangun dan langsung menyambar telepon. Diangkatnya ke telinga. Ternyata yang berbunyi telepon genggam. Ketika disambarnya pula, deringnya sudah berhenti. Ibu yang anaknya diculik itu oleh Seno Gumilaji Dharma. Analisis unsur. Nah, analisis unsur intrinsik setting atau letaknya adalah diantaranya nih. Jadi ada ceritanya ada si ibu yang anaknya itu diculik. Jadi kalau latar tempat dia ada di mana? Di ruang keluarga nih, di sini sebutannya tinggal ibu kini di ruang keluarga. Oh, berarti ini latar tempat, menunjukkan tempat kejadian peristiwa ini. Latar waktu berarti masa kini ini, tapi nah ini tersirat kawan kan ya, tidak tersurat. Ibu terkulai di kursi seperti orang mati. Pintu, jendela, televisi, telepon, perabotan, buku, cangkir teh, dan lainnya masih seperti dulu. Tetapi waktu telah berlalu 10 tahun. Tinggal ibu kini, nah mungkin di sini nih. Tinggal ibu kini berada di ruang keluarga itu masih terkulai seperti 10 tahun yang lalu. Rambut, wajah, dan busananya bagai menunjuk keberadaan waktu. Ini menunjukkan masa kini kawan-kawan ya. Tinggal ibu kini karena si ibu ini sedang berada di luar keluarga, melamun gitu ya, memikirkan anaknya yang hilang gitu ya. Kalau suasananya ya sedih kawan-kawan ya. Dari mana nih kalimatnya? Dari sini. Dia terkulai di kursi seperti orang mati. Sedih nih. Ini latarnya sedih, latar suasananya. Suasana sedih karena anaknya diculik gitu kawan-kawan ya. Kemudian contoh lain misalkan ya. Tanah di pekuburan umum itu masih basah ketika para pelayat sudah pulang. Sementara aku masih duduk sambil sesekali menyeka air mata. Ibu yang selama ini paling aku hormati dan sayangi tadi malam telah menghadap Sang Pencipta. Gitu ya. Latar suasana yang tergambar dalam kutipan ini yang tanyakan suasana apa nih suasananya? Berarti perasaan dengan berhubungan dengan perasaan. Kecewa nggak mungkin. Sedih lah ya. Karena si ibunya kan sudah menangis katanya. Sementara aku masih duduk sambil sekali, bukan si ibunya, anaknya menangis nih. Karena ibunya meninggal. Berarti sedih gak mungkin. Kecewa bukan. Marah enggak juga ya. Khawatir enggak. Karena dia itu kehilangan seorang ibu yang dicintainya dan dihormatinya. Yaitu meninggal. Maka suasananya adalah suasana sedih. Berarti jawaban yang B gitu kan. Understand? Inam, ini sering mantap. Oke kan barangkali saja dulu yang bisa diberikan kesempatan ini oleh wakil. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua gitu dalam mempersiapkan untuk menghadapi tes SKB CPNS yang sedang berlangsung ini, khususnya untuk guru bahasa Indonesia baik SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi intinya latar itu kawan-kawan ya ada 4, ada latar waktu berkaitan dengan waktu kapan terjadinya. Ini kapan terjadinya cerita itu gitu. Berkaitan dengan tempat, latar waktu tempat ini berkaitan dengan tempat di mana terjadinya. Nah, kalau ini di mana nih? Di kuburan berarti ya, di pemakaman nih. Kalau ditanyakan tempatnya nih. Sementara aku masih duduk sambil itu kan tanah di pekuburan berarti ini di kuburan. Kalau ditanyakannya pemakaman gitu, kuburan atau pemakaman. Kapan waktunya nih? Sekarang berarti ya, masa kini karena sedang menceritakan sekarang masa kini. Kemudian latar suasana apa? Sedih karena orang kehilangan gitu ya, orang dicintai berarti ya sedih. Sad gitu kawan-kawan ya. Ini latar suasananya. Satu lagi latar apa tadi? Waktu, tempat, suasana sama apa? Lupa makai gitu ya. Ada 4 ya. Sosial ini jarang sih diceritakannya di sini ya. Latar sosial berkaitan dengan sosial apa nih? Ya ini nggak disebutkan sih, tersirat sebetulnya ya. Sulit sekali untuk diungkapkan gitu kan ya. Pokoknya begitu kawan-kawan ya. Kalau sosial berarti dengan masalah kehidupan biasanya ya. Ini sederhana lah gitu, ini sederhana suasana. Kalau ditanyakan sosial ya sederhana lah gitu, karena ini ya suasana yang sederhana gitu, penuh duka cita kan, berarti sederhana gitu. Nah gitu kawan-kawan ya, barangkali yang bisa disampaikan untuk ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang memiliki pertanyaan untuk Maki buatkan. Silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau ada waktu memungkinkan insya Allah nanti Maki buat satu persatu.